Apakah kalian pernah membuka sebuah aplikasi atau program komputer, terus merasa bingung dengan tampilannya? Bahkan sampai nggak bisa melakukan hal yang tadinya mau kalian lakukan. Mungkin kalian jadi berpikir, saya bukan desainer, tapi kayaknya saya bisa desain yang lebih baik dari ini deh. Padahal, dalam membuat dan memperbaiki sebuah user interface dengan benar, perlu melewati beberapa tahap. Kita akan bahas apa saja tahapnya, tapi sebelumnya, intro dulu. Sebelum kita mempelajari langkah-langkah pembuatan UI, kita harus memahami bahwa ada 3 kunci utama yang harus dipahami oleh UI dan UX designer, yaitu problem, solution, dan result. Maksudnya, mereka harus bisa menganalisis masalah yang akan muncul pada desain user interface produk mereka. Kemudian, mereka harus mampu memetakan solusi atau langkah yang akan diambil. Dan terakhir, mereka perlu mampu mengaplikasikan solusi yang telah dipetakan agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Oke, sekarang kita masuk ke langkah-langkah pembuatan UI-nya. Dalam membuat suatu produk, tim UI dan UX harus melewati beberapa tahap sebelum desain final dari produk tersebut diluncurkan. Bahkan setelah produk diluncurkan, mereka tetap bekerja untuk menyempurnakan produk tersebut agar makin disukai oleh para penggunanya. Nah, langkah awal dari UI dan UX design adalah melakukan riset. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, pada langkah ini seorang UX researcher akan mencari informasi tentang sang pengguna yang ditargetkan. Apa kebiasaan mereka saat mengakses sebuah aplikasi, atau apa masalah yang mereka hadapi yang terkait dengan produk yang akan diluncurkan. Metode riset yang digunakan bisa bermacam-macam, mulai dari wawancara langsung atau sekedar survei yang dilakukan secara online. Setelah melakukan riset, tim akan membuat arsitektur informasi. Simpelnya, arsitektur informasi adalah susunan atau struktur bagian-bagian informasi pada aplikasi. Jadi, hasil riset yang berupa data tadi digunakan sebagai acuan dalam menyusun arsitektur informasi ini. Dari susunan itu, nantinya tim akan lebih mudah memahami konsep dari sebuah produk. Jika arsitektur informasi dirasa sudah tepat, langkah selanjutnya adalah membuat wireframe, atau bahasa kerennya wireframing. Wireframe adalah kerangka dari desain sebuah aplikasi dan website. Dalam proses ini, tim melakukan pembuatan sketsa dari produk yang saat ini sedang direncanakan, agar anggota tim lain seperti tim desainer dan developer atau engineer mempunyai bayangan mengenai produk yang akan dibuat. Tools yang bisa digunakan antara lain adalah Figma atau Adobe XD. Setelah membuat wireframe, tim akan merencanakan UX flow. UX flow ini adalah alur atau langkah-langkah sebuah produk yang dipakai oleh pengguna untuk menyelesaikan suatu tugas. Alur ini dibuat dengan tujuan membuat pengguna nyaman saat menggunakan sebuah produk. Jika tiap tugas bisa langsung diakses di halaman awal, bisa-bisa akan terlihat berantakan. Sebaliknya juga, jika tiap tugas mendapat alur yang panjang, maka pengguna akan kesusahan untuk melakukan tugas yang simpel sekalipun. Jadi, tim harus menemukan alur yang pas bagi setiap tugas. Misal untuk login di aplikasi, alurnya harus dilakukan sesimpel mungkin. Sedangkan, jika untuk membesarkan ukuran font, alurnya bisa dibuat sedikit lebih panjang. Alur ini kemudian didokumentasikan untuk diserahkan para desainer sebagai referensi dalam mengembangkan produk menjadi prototype. Nah, membuat prototype adalah langkah selanjutnya. Prototype adalah desain UI yang masih dalam tahap uji coba. Dalam tahap ini, UX-nya mungkin belum sempurna, namun sudah sesuai dengan desain wireframe dan flow yang telah dibuat sebelumnya. Untuk membuat prototype, tim bisa menggunakan aplikasi seperti InVision, Adobe XD, atau Figma. Prototype tersebut kemudian diuji coba oleh tim. Jika ada yang kurang pas, bisa langsung diperbaiki. Kalau sudah lolos uji internal, tim bisa lanjut mengujinya ke user. Berikutnya adalah tahap pembuatan desain sistem. Desain sistem dibuat untuk menyimpan segala komponen-komponen desain, terutama komponen desain UI seperti icon, font, color palette, dan lain-lain dalam sebuah arsip. Pada langkah ini, developer atau engineer akan bekerja sama dengan UI designer. Jadi, elemen visual yang telah dibuat desainer bisa tersimpan dengan baik dalam library yang telah diprogram oleh tim developer atau engineer. Adanya library akan mempercepat proses desain karena elemen desain sudah tersedia secara teratur. Setelah itu, barulah tim UI designer mendesain user interface. Jika wireframe tadi adalah sketsa, pada tahap ini, sketsa akan diperkaya dengan paduan warna,
tipografi, transisi, serta elemen visual lainnya yang membuat tampilan produk lebih menarik. Tampilan ini adalah tampilan yang paling mirip dengan tampilan yang akan digunakan oleh pengguna. Untuk aplikasi mendesain user interface, kita bisa menggunakan Sketch, Figma, ataupun Adobe XD. Tunggu, masih belum selesai. Desain UI yang sudah jadi, kita kembangkan lagi menjadi prototype. Tujuannya memastikan kembali komponen dan alur berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Proses ini tidak jauh beda dengan proses pembuatan prototype sebelumnya. Namun, masalah yang muncul di awal telah direvisi dan tampilannya lebih menarik. Selanjutnya, tahap pengembangan produk berupa coding program oleh developer atau engineer. Di tahap ini, desain yang telah lolos uji coba dan didesain mulai diwujudkan menjadi produk yang mendekati produk akhir. Kalau ini file tugas sekolah, mungkin udah bisa diberi nama tugas fix kali ya. Oke, jika produk dirasa sudah memiliki tampilan yang baik dan dijalankan semaksimal mungkin, selanjutnya kita bisa masuk ke tahap desain usability test. Produk akan diuji coba oleh orang-orang terpilih untuk memberikan skor mengenai desain serta fungsi dari aplikasi tersebut. Dengan mendengarkan saran dari mereka, tim akan merevisi sebelum akhirnya dirilis untuk pengguna umum. Setelah dirilis pun, tim akan terus memantau dan mengembangkan produk sesuai masukan dari pengguna umum. Ibaratnya, kalau sebelumnya produk ini diberi nama tugas fix, maka tugasnya akan terus direvisi dan terus berganti nama sampai tim memutuskan untuk tidak melanjutkan pengembangan aplikasi tersebut. Pembuatan UI dari sebuah aplikasi memang menjadi salah satu hal terpenting dalam penciptaan sebuah produk. Dengan membuat desain yang optimal, perusahaan bisa menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Jika UI-nya dapat digunakan dengan nyaman, kepuasan pengguna terhadap produk tersebut juga akan meningkat. Jadi, mereka akan lebih sering menggunakan produknya. Hal ini tentunya meningkatkan penjualan produk. Itulah alasan saat perusahaan mengeluarkan produk yang memerlukan UI, pasti menaruh perhatian lebih di situ. Soalnya, bagian tersebut mempengaruhi profit mereka secara tidak langsung. Intinya, UI dan UX merupakan elemen penting yang saling membutuhkan dalam perkembangan sebuah website ataupun aplikasi. Jadi keduanya harus memiliki desain yang baik. Produk disukai pengguna dan manfaatnya dirasakan oleh mereka. Sekian dulu video kali ini, dan pesan saya adalah desain dulu aja. Nanti juga bisa. Saya Kukaldianto, pamit undur diri.